Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Quran rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait materi ringkasan ghurib metode qiraati, yaitu metode karya Simbah Kiai Dahlan Salim Zarkashi dari Semarang. Semoga dengan ilmu yang telah beliau sebarkan menjadikan pahala jariah untuk beliau, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku semuanya, kita langsung saja belajar dari halaman 1 sampai selesai. Mulai halaman 1 ini pembelajarannya terkait dengan tanda waqaf. Yang pertama ada mim kecil, ekornya ke samping, itu waqaf lazim, harus berhenti. Kalau ekornya ke bawah, itu tanda dengung mingkem, ya, biasanya tanda iqlab, nun sukun ketemu ba atau tanwin ketemu ba. Tapi kalau mimnya ekornya ke samping, itu waqaf lazim. Berikutnya ada mu'anaqoh, ditandai dengan 2.3. Ini berhenti di salah satu tanda, boleh memilih di awal atau di akhir. Berikutnya ada tanda waqaf to, kola, kofa, jim. Sebaiknya berhenti menurut keterangan ini. Kalau diartikan secara bahasa, to ini wakaf mutlak, ya, sebaiknya berhenti. Kola ini al waqfu aula, wakaf lebih diutamakan. If tanda wakaf, ya, berhenti diutamakan. Dan jim ini artinya sebenarnya jim itu jais, boleh berhenti, boleh terus. Namun di Al-Quran sekarang ini, tanda 4 ini yang masih bertahan cuma 2, kola dan jim. Kola itu sebaiknya berhenti, jim yaitu lebih baik berhenti kalau sesuai metode ini. Tapi jim artinya jais itu boleh berhenti, boleh terus. Untuk to dan kofa sekarang ini di Al-Quran sudah tidak ditemukan. Kita langsung saja pada contohnya. Kolom pertama ini pelajarannya adalah ada mim kecil, maka di sini wajib berhenti. Ada jim, ini sebaiknya berhenti. Namun arti sebenarnya boleh berhenti, boleh diteruskan. Selanjutnya kolom kedua ada 2.3. Boleh berhenti di sini, boleh berhenti di sini. Kalau berhenti di yang kedua, maka dilanjutkan la ta'tihim kadzalik, seperti itu. Ini ada juga tanda waqaf lazim, harus berhenti. Nah, selanjutnya ini nanti dipelajari, sudah saya terangkan tadi. Kalau untuk halaman 2 fokus tentang tanda wasol atau sebaiknya diteruskan. Tanda wasol di sini ada sola, al waslu aula, sebaiknya terus. Ada qaf, ini diartikan sebaiknya terus. Ada lam alif, sebaiknya terus, ini tidak boleh berhenti, ya. Ada za, sebaiknya terus, dan shot juga sebaiknya terus. Namun kelima tanda ini yang sekarang masih ditemui hanya sola dan lam alif. Kenapa? Karena qaf, za, dan shot sudah tidak berlaku lagi, diwakili oleh sola, sebaiknya terus. Lawan katanya adalah kola yang tadi, sebaiknya berhenti. Untuk qaf, za, dan shot sudah tidak ditemui lagi. Di sini di kolom pertama pelajarannya ada di sini. Sola sebaiknya terus, berhenti boleh tidak? Boleh, tapi sebaiknya dilanjutkan. Selanjutnya untuk kolom berikutnya pelajarannya adalah lam alif. Ini ditandai lam alif, yaitu sebaiknya diteruskan. Berhenti boleh tidak? Boleh, namun nanti diulang lagi dari sini. Warroqi mikanu. Selanjutnya untuk contoh berikutnya
ada za, ini sebaiknya diteruskan, namun sekarang ini sudah tidak ditemui wakaf za itu di Al-Quran. Terus belajar kembali tanda wakaf dan tanda wasol di halaman 2 akhir. Untuk halaman 3 ini belajar terkait tanda shifr sebenarnya, namun di sini tidak dituliskan. Kalau kita belajar tentang shifr seperti video yang pernah saya share sebelumnya, setiap huruf yang di atasnya ada lingkaran kecil, entah itu lonjong atau lingkaran bulat penuh, maka bacaannya dibaca pendek. Ya. Nah, untuk ana biasanya shifrnya itu shifr mustatil yang lingkarannya lonjong ke atas. Itu kalau berhenti maka dibaca panjang. Kalau diteruskan maka dibaca pendek. Jadi ana di sini dibaca pendek. Ana satu ketukan. Fa'ana baca pendek. Kita lihat contohnya. Kolom pertama ada di sini, contoh ana. Harusnya ada lingkaran kecil di atasnya. Maka dibaca ana, na pendek. Namun ketika berhenti, karena ini lingkarannya bulat lonjong, di Al-Quran bisa dicek. Maka ketika nggak kuat berhenti di sini, maka dibaca qad dhalaltu idza wa ma ana. Nah, dibaca panjang. Sama juga seperti contoh di bawahnya. Misalnya fa'ana, nah dibaca pendek. Kalau waqaf, nah dibaca panjang karena contoh shifrnya, lingkarannya itu bulat lonjong. Di sini juga ada ana, nah panjang dibaca pendek. Bisa dicek Qurannya di sini ayat 58 surat ke-6. Ini ayat 81 surat ke-43. Nah, ini diulang lagi pelajarannya, barangkali lupa. Selanjutnya untuk halaman keempat. Halaman keempat ini sama-sama tulisan ana, namun nanya dibaca panjang. Cara bedakannya gampang. Di Al-Quran kok tulisan ana kok tidak ada shifrnya, tidak ada lingkaran kecil di atasnya, maka nanya itu panjang otomatis. Dibaca apa adanya. Ciri yang lain yang gampang adalah ana kok pakainya hamzah. Ya, ja'ana, ana pakainya hamzah, bukan pakai alif seperti yang tadi, maka nanya dibaca panjang. Gampangnya ya seperti tadi. Kalau tidak ada lingkaran kecil di atasnya, tetap dibaca panjang. Kita lihat contohnya. Ada di surat 10 ayat 7-8. Ini ada di kata liqa'ana. Nah, tetap dibaca panjang. Karena di Al-Quran memang tidak ada shifrnya. Berikutnya ada kata nisa'ana. Nah, dibaca tetap panjang. Selanjutnya halaman 5. Ini ada pelajaran yang lain, yaitu kata antohiro. Roh di sini tetap panjang. Kenapa disebut sebagai bacaan ghorib? Ini membahas tentang ghorib ya, jilid ini. Ghorib itu bacaan asing atau bacaan yang jarang sekali ada dalam Al-Quran. Jadi antohiro ini kalau tidak teliti seringnya dibaca pendek, padahal tetap dibaca panjang. Antohiro, ro tetap dibaca panjang. Selanjutnya kolom berikutnya pelajarannya adalah yasha'illahu, sya dibaca pendek. Cara bedainnya yang gampang adalah sya dalam Al-Quran kok ada lingkaran kecilnya, berarti ada shifr di situ, maka dibaca pendek. Yasha'illahu. Contoh yang lain, pelajaran yang lain di kolom berikutnya adalah kata lamin. Ini hati-hati, sering terjadi itu tulisannya itu liman, ya. Tapi khusus yang ada di surat 42 ayat 43 ini yang betul lamin, bukan liman. Nah, ini bacaan asing, jarang terjadi di Al-Quran. Berikutnya belajar untuk ngecek pemahaman kita
Masih ingat tidak tentang pelajaran ini? Harus sering-sering dipelajari dan tadarus. Halaman 6. Halaman 6 ini pelajarannya adalah ketika ada bacaan panjang mad wajib mutasil, ya, hamzahnya kok bukan fathah tanwin, maka berubah menjadi mad arid sukun. Tapi di sini ada kandungan mad wajib mutasil, maka panjangnya bisa 5 atau 6 harokat. Tidak boleh kurang karena ada mad wajib mutasil di sini. Jadi daka'a ketika waqaf dibaca daka'a. Namun ketika hamzahnya itu fathah tanwin, maka ketika waqaf dia menjadi mad iwad panjang 2 harokat. Daka'an, waqafnya daka'a, seperti itu. Contohnya ada di sini, kita cek ya, surat 4 ayat 1. Di sini ada kata nisa'a, hati-hati. Waqafnya an di sini dibaca panjang 2 harokat, mad iwad. Contoh yang bawah yaitu nidaan diwakafkan menjadi nida'a. Sama seperti contoh yang ini. Kalau tidak kuat du'aan, wakaf di sini berarti jadi du'a'a. Seperti itu ya. Jangan lupa kolom yang paling bawah dipelajari untuk direview ya, biar ingat kembali. Contoh ya, ana nanya panjang dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf, na tetap dibaca panjang. Ja'ana, na tetap dibaca panjang. Nida'a, hamzah fathah tanwin, waqafnya fathah panjang 1 alif. Fa'ana, nanya panjang dibaca pendek. Dzalika lamin, hati-hati lamin bukan liman. Nisa'a, ini pelajarannya sama dengan ini. Antohiro, hati-hati ro dibaca panjang. Liqa'ana, sama seperti ini ya. Nah tetap dibaca panjang. Yasha'illahu, syanya panjang dibaca pendek. Nah pelajarannya dijelaskan seperti itu boleh, atau sekedar tahu cara bacanya boleh juga. Halaman 7 ini ada kata alladzina. Terus ada nun kecil yaitu nun iwad. Nun ini sebagai bantuan ketika untuk mewasolkan ayat sebelumnya. Namun ketika ada nun kecil di awal ayat, maka nunnya tidak dibaca. Nah ini penjelasannya, nun kecil namanya nun iwad. Nun iwad di awal kalimat tidak dibaca. Jadi ketika membaca ayat ini, alladzina yattakhidunal kafirin, seperti itu ya, nunnya tidak dibaca. Pada kolom yang bawah ini ada contoh yang lain. Alladzi di sini nun kecilnya tidak dibaca ketika mulai ayat ini. Alladzi lahu. Namun nun kecil ini akan dibaca ketika melanjutkan ayat. Contoh nadhironil ladzi. Kalau diwasolkan maka nun kecilnya dibaca. Tapi ron di sini dibaca fathah pendek. Fathah tanwin dibaca fathah pendek karena ada nun kecil atau nun iwad. Maka membacanya nadhironil ladzi. Ya, ron jadi ro pendek. Halaman 8 masih sama tentang nun kecil atau nun iwad. Ketika ada contoh seperti ini, qauman ada kata Allah, ya, fathah tanwin kok dihadapkan dengan alif lam, maka fathah tanwin berubah menjadi fathah pendek, sama seperti contoh yang tadi.
qaumanillahu cara bacanya. Fathah tanwin dibaca fathah pendek karena ada nun iwad. Jadi contoh di bawah ini cara membacanya qaumanillahu. Ya, bukan qaumallah tapi qaumanillah. Ma dibaca fathah pendek. Nunnya dibaca kasroh. Qaumanillahu. Contoh selanjutnya ada kasroh tanwin ketemu alladzi, maka kasroh tanwin dibaca kasroh, ya. Terus dilanjutkan muribinilladzi, ya, muribi, binya pendek disambung jadi muribinilladzi. Ketika berhenti ya sama seperti biasanya bacanya murib. Terus ini dilanjutkan alladzi karena nun kecil di awal ayat tidak dibaca. Namun nun kecil ini berlaku ketika diwasolkan dari ayat sebelumnya. Muribinilladzi. Seperti itu ya. Contoh yang lain misalnya. Ketika membaca Al-Quran ada aliman di akhir ayat. Jadi kalau waqaf jadinya mat iwad ya. Adzaban alima, berhenti 2 harokat. Tapi kalau mau dilanjutkan boleh, maka man di sini fathah tanwin berubah menjadi fathah pendek jadi ma. Adzaban alimanilladzina yattakhidun, jadi alimanilladzi. Ya, berarti kalau berhenti sampai sini alima, maka ini mengawali ayat alladzina yattakhiduna. Tapi kalau dilanjutkan ayat sebelumnya, maka alimanilladzina yattakhiduna. Seperti itu ya. Terkait pembahasan nun iwad. Halaman 9 terkait huruf shad yang di atasnya ada tanda sin kecil. Dalam Al-Quran ada 4. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan. Shad yang dibaca sin itu contohnya yabsutu dan bastoh. Akar katanya yaitu ba shad to, sama ba shad to, maka shadnya dibaca sin. Bacanya meringis, bukan yabsutu tapi yabsutu sin ya, yabsutu. Dan bastoh, sinnya meringis, bastoh tipis, bukan bos tapi bastoh. Nah, silakan dicek di surat Al-Baqarah ayat 245. Wa yabsutu, dan ada di surat ke-7 ayat 69. Contohnya bastoh, sin ya, bas bukan bos. Ada yang lain, shad dibaca boleh shad boleh sin. Ini dicek di surat 52 ayat ke-37. Ini penjelasannya. Shadnya boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Nah, shad yang di atasnya ada sinnya, khusus contoh amhumul musaitirun, maka shadnya boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Berarti saat membaca ayat ini boleh dibaca amhumul musaitirun atau amhumul musaitirun, boleh milih salah satu. Ada lagi shad yang di atasnya ada sinnya, khusus dibaca shad. Contoh di surat ke-88. Bimusaitirin illa, shadnya tetap dibaca shad. Nah, di Al-Quran tertentu terkadang shadnya tidak ditandai dengan huruf sin, tapi langsung dituliskan cara bacanya. Contoh misalnya di halaman 9 tadi, ini di Al-Quran langsung ditulis yabsutu.
bastoh, ada yang Quran seperti itu. Atau di halaman 10 ini yang dibaca shot langsung ditulis shot, tidak ada sin kecilnya, tergantung Qurannya. Berikutnya halaman 11. Halaman 11 ini kalau belajar shifr tadi itu kita tahu bahwa na di sini dibaca panjang semua. Kenapa? Karena na di sini tidak ada lingkaran kecil atau shifr, maka tetap dibaca panjang. Namun di sini penekanannya adalah karena di halaman awal tadi ana itu dibaca pendek nanya, maka di halaman 11 khusus contoh 4 ini na tetap dibaca panjang karena ini satu kata. Kalau yang tadi ana yang di halaman awal tadi itu ana kata ganti saya, artinya saya. Namun di halaman 11 ini ana di sini bukan saya artinya, tapi satu kata di sini. Anaba, anabu, anasiya, al anamila. Na tetap panjang semua karena tidak ada shifr atau lingkaran kecil. Silakan nanti bisa dicek sendiri di Al-Qur'an. Nah, di sini tetap dibaca panjang semua. Contoh di sini ada al anamila, nanya dibaca panjang. Tetap panjang ya. Contoh bawahnya ini ada kata anaba, nah tetap dibaca panjang. Berikutnya halaman 12 ada contoh anabu, nah tetap dibaca panjang. Berikutnya ada anasiya, nah tetap dibaca panjang. Ya, di Al-Qur'an dicek sendiri. Nah, di sini tidak ada shifrnya, maka tetap dibaca panjang. Selanjutnya untuk pengecoh, maka di kolom bawahnya ini ada ana. Di sini na dibaca pendek ya, karena ana di sini ada shifrnya atau lingkaran kecil. Kalau dicek di Al-Qur'an, ana di sini artinya saya, kata ganti saya. Maka na dibaca pendek. Kalau waqaf maka dibaca panjang. Ya, pendek kalau diwasolkan atau diteruskan. Untuk kolom yang bawah bisa dipelajari lagi. Ya, ini untuk murojaah. Qaumanillahu, fathah tanwin dibaca fathah pendek panjang satu alif. Yasha'illahu, syanya panjang dibaca pendek. Amhumul musaitiruna, shot atasnya sin boleh dibaca shot, boleh dibaca sin, dan seterusnya. Halaman 13 ini juga tentang shifr. Ya, tentang shifr itu sangat penting sekali untuk dipelajari. Nanti saya sertakan link penjelasan shifr secara lengkap pada komentar di bawah ini ya, atau dicek di deskripsi. Afain ini harusnya ada shifrnya karena di Al-Qur'an contohnya ada shifrnya, fa-nya dibaca pendek. Min nabai juga ada shifrnya atau lingkaran kecil, maka otomatis dibaca pendek. Afain min nabai dibaca pendek, fa-nya dan ba-nya dibaca pendek meskipun ada alifnya. Contoh di sini yang pertama adalah contoh afain. Ya, ini di surat Ali Imran ayat 144. Berikutnya ada min nabai, ba dibaca pendek. Selanjutnya halaman 14. Halaman 14 ini pelajaran hurufnya adalah kata Allah ta'dilu, i'dilu. Ini kalau waqaf boleh dibaca apa adanya. Allah ta'dilu, berhenti. I'dilu. Namun jika ingin dibaca wasol atau diteruskan, maka cara membacanya Allah ta'dilu i'dilu. Ta'dilu i'dilu. Nah, kita cek contohnya di Al-Qur'an. Ada di surat ke-5 ayat 8. Contohnya ada di sini.
ala alla ta'dilu. Pelajaran selanjutnya ada fa sukun ketemu zal. Ini idgham mutajanisain, yaitu ada huruf yang sama makhrajnya dan sama sifatnya bertemu. Jadi fa-nya melebur menuju zal. Yalhadzalika, ya, fa-nya melebur. Yalhadzalika. Misalnya berhenti, ini contoh di sini ya. Misalnya berhenti, autatrukhu yalhath. Berhenti ya, ini tandanya to ini. Kalau di Al-Quran sekarang sudah nggak ada tanda ini, sudah diganti. Autatrukhu yalhath boleh. Namun kalau pengen diwasolkan, maka bacanya autatrukhu yalhadzalika mathalul qaum. Yalhadzalika, ya, dibaca idgham mutajanisain. Pelajaran halaman 15 sekarang. Ada kata la ta'lamunahum, Allahu ya'lamuhum. Ini kalau berhenti di sini boleh. Tapi kalau mau diwasolkan, maka cara membacanya la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Contohnya kita lihat di bawah ini, di surat ke-8 ayat 60. La ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Pelajaran berikutnya yang bawah ini ada may yasha'illah. Sya-nya panjang dibaca pendek. Ini yang bawah ini untuk mereview. Sekarang halaman 16. Ini adalah surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Maka di awal surat At-Taubah tidak boleh membaca basmalah. Tidak bolehnya di sini tidak hukumnya haram, tapi cukup makruh. Maka ketika makruh dia lupa, ternyata dibaca basmalahnya, tidak apa-apa, tidak berdosa, ya, bukan sampai haram di sini. Untuk pembahasan kenapa tidak boleh membaca basmalah, nanti penjelasannya ada di video saya sebelumnya, ya, bisa dicek. Yang jelas untuk surat At-Taubah langsung ta'awud saja. Ini hanya satu surat saja dalam Al-Quran setelah surat Al-Anfal. Lalu untuk di tengah-tengah surat At-Taubah misalnya membaca basmalah boleh tidak? Boleh-boleh saja. Yang disarankan itu tidak membaca basmalah di awal surat At-Taubah. Berikutnya untuk di halaman ke-16 yang bawah ini di surat Al-Anfal ini ya, pembahasannya yaitu terkait dengan illah. Kata illah biasanya itu kalimat sebelumnya itu diteruskan ketika ada illah. Namun khusus di surat ini illahnya tidak dilanjutkan. Maka wakaf saja aulia ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardh. Seperti itu. Selanjutnya ini tadi di surat Al-Anfal ayat 73 sampai 75. Halaman 17 ini di surat At-Taubah ya, masih tentang pembahasan illah. Di sini ada illah setelah ayat itu tidak usah dilanjutkan. Khusus illah yang ada di sini ya. Tapi untuk illah yang lain itu sebaiknya dilanjutkan. Contoh di surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Illahnya diteruskan. Tapi untuk di surat At-Taubah ini, At-Taubah ini ayat 38 sampai 40 dan surat Al-Anfal tadi illahnya tidak perlu diteruskan. Halaman 18 masih membahas shifr atau lingkaran kecil. Malaihi, la dibaca pendek ya, karena kalau di Al-Quran ada shifrnya. Shifrnya itu lingkaran bulat penuh. La dibaca pendek. Wa malaihi, la pendek.
Atau di sini contoh yang lain, wa malaihim, la dibaca pendek, bukan wa malaihim, salah itu ya. Yang betul wa malaihim. Selanjutnya halaman 19. Majreha, ini bacaan imalah, ada di surat Hud ayat 41 ya. Nanti keterangannya ada di YouTube saya sebelumnya, lebih jelasnya. Majreha, tulisannya majroha, tapi dibaca re, imalah ya, memiringkan fathah kepada kasroh. Ada lagi surat Hud ayat 42, ba bertemu mim, ba sukun ketemu mim, irkam ma'ana. Ini disebut bacaan idgham mutajanisain, makhrajnya sama atau tempat keluar hurufnya sama, sifatnya sama, maka baknya melebur menuju mim, dengung mingkem ditahan. Irkam ma'ana, bukan irkab ma'ana, salah ya, bacanya irkam ma'ana. Yang atas majreha, dicek di YouTube saya sebelumnya, bisa diperhatikan baik-baik penjelasan komplitnya. Kita cek di ayatnya, ini majreha, ini irkam ma'ana, ya bunayya rukam ma'ana. Selanjutnya kolom berikutnya pembahasannya terkait dengan kata yaumi idzin. Umumnya seringkali kita temukan yauma idzin pakai fathah, namun khusus di surat 70 ayat berapa ini, 10 sampai 16 dicek kata yaumi idzin yang betul, mi dibaca kasroh yang betul ini ya, hati-hati ya, karena ini jarang terjadi. Selanjutnya halaman 20, ini terkait sifar juga ya. Contohnya Samuda, danya panjang, di Al-Quran itu ada lingkaran kecil di atasnya, bulat, maka ketika dia diwasolkan maka dibaca Samuda. Wa Samuda fama abqa. Tapi ketika dia wakof, misalnya dari ayat sebelumnya disambung wakof di sini, maka dibaca Samud, karena sifernya mustadir, bulat penuh, jadi fungsinya meniadakan huruf tersebut. Jadi danya dibaca pendek, kalau wakof jadi sukun di sini. Berikutnya ada bacaan ismam. Ini ada di surat Yusuf ayat 11. Bisa cek di YouTube saya sebelumnya. La ta'manna, ini macucu di tengah-tengah dengung ya, sebagai isyarat bunyi dumah ya. La ta'manna, jadi macucu di tengah manna. Ini bisa dicek ya. Cara membacanya, perhatikan baik-baik. La ta'manna, la ta'manna, manna. Jadi seperti manuna tapi ditahan, manna. Macucu saja sebentar. La ta'manna, seperti itu. Selanjutnya, ini penjelasannya nanti dikoreksi ya, direview. Majreha, bacaan imalah. Imalah ialah memiringkan bunyi fathah kepada kasroh. Irkam ma'ana, bacaan idgham mutajanisain. Bara'atun, awal surat At-Taubah tidak boleh membaca basmalah. Malaihim, lanya panjang dibaca pendek. Nah, seperti itu penjelasannya.
Untuk halaman 21 ini terkait shifr juga. Di Al-Quran bisa dicek, ini ada lingkaran kecil semua ini. Ya, lingkaran kecil semua. Jadi ketika dibaca wasol atau terus, maka dibaca pendek semua. Litat luwa, liya belua, liar bua, wana belua, lan nada'uwa, wa dibaca pendek. Karena ini sifernya mustadir, lingkarannya bulat penuh, maka ketika berhenti jadi dibaca litat lu, liya belu, liar bu, wana belu, lan nada'u. Yang penting paham shifr itu apa, nanti akan tahu cara bacanya. Sebagai kunci ya. Di sini ada kata litat luwa, wa dibaca pendek. Kalau berhenti maka dibaca litat lu. Yang bawah ada kata liar bu, kalau berhenti. Kalau diwasolkan liar buah fi, wa dibaca pendek. Halaman 22 masih terkait shifr ya. Contoh yang tadi ada di halaman ini yaitu kata liya belua, wa dibaca pendek. Selanjutnya terkait wa yang dibaca pendek ada di sini yaitu lan nada'uwa, wa dibaca pendek. Kalau waqaf lan nada'u. Berikutnya wana beluwa, wa dibaca pendek. Yang penting tahu shifr itu apa. Setiap bacaan yang ada lingkaran kecil di atas pasti pendek. Halaman 23 ini terkait dengan bacaan idhar wajib atau idhar mutlak. Biasanya non sukun ketemu ya atau non sukun ketemu wawu itu bacaan idgham bi gunnah, melebur ke huruf setelahnya dengan didengungkan. Tapi khusus non sukun ketemu ya atau non sukun ketemu wawu dalam satu kata, satu kalimat ini, maka tidak boleh dibaca dengung, justru dibaca idhar. Berapa ini? 10 sampai 16 dicek. Kata yaumi idin yang betul, mi dibaca kasroh yang betul ini ya, hati-hati ya karena ini jarang terjadi. Selanjutnya halaman 20 ini terkait shifr juga. Samuda, ini ada lingkaran kecil di atasnya, maka dibaca pendek Samuda. Halaman 20 ini terkait shifr juga ya. Contohnya samuda, danya panjang. Di Al-Quran itu ada lingkaran kecil di atasnya, bulat. Maka ketika dia diwasolkan maka dibaca samuda. Wa samuda fama abqa. Tapi ketika dia waqaf, misalnya dari ayat sebelumnya disambung wakaf di sini, maka dibaca samud karena shifrnya mustadir, bulat penuh. Jadi fungsinya meniadakan huruf tersebut. Jadi danya dibaca pendek, kalau wakaf jadi sukun di sini. Berikutnya ada bacaan ismam. Ini ada di surat Yusuf ayat 11. Bisa cek di YouTube saya sebelumnya. La ta'manna ini macucu di tengah-tengah dengung ya, sebagai isyarat bunyi dumah. Cara membacanya perhatikan baik-baik. La ta'manna, la ta'manna, manna. Jadi
Seperti manuna tapi ditahan. Manna. Macucu saja sebentar. La tak manna. Seperti itu. Direview. Majriha, bacaan imalah. Imalah ialah memiringkan bunyi fathah kepada kasroh. Irkam ma'ana, bacaan idgham mutajanisain. Bara'atun, awal surat At-Taubah tidak boleh membaca basmalah. Malaihim, lanya panjang dibaca pendek. Nah, seperti itu penjelasannya. Untuk halaman 21, ini terkait shifr juga. Di Al-Quran bisa dicek, ini ada lingkaran kecil semua ini. Ya, lingkaran kecil semua. Jadi, ketika dibaca wasol atau terus, maka dibaca pendek semua. Litat luwa, liya beluwa, liar buwa, wana beluwa, lan nada'uwa, wa dibaca pendek. Karena ini shifrnya mustadir, lingkarannya bulat penuh, maka ketika berhenti jadi dibaca litat lu, liya belu, liarbu, wana belu, lan nada'u. Yang penting paham shifr itu apa, nanti akan tahu cara bacanya. Sebagai kunci ya. Di sini ada kata litat luwa, wa dibaca pendek. Kalau berhenti maka dibaca litat lu. Yang bawah ada kata liarbu. Kalau berhenti, kalau diwasolkan liarbu fi, wa dibaca pendek. Halaman 22 masih terkait shifr ya. Contoh yang tadi ada di halaman ini yaitu kata liya beluwa, wa dibaca pendek. Selanjutnya terkait wa yang dibaca pendek ada di sini yaitu lan nada'uwa, wa dibaca pendek. Kalau waqaf lan nada'u. Berikutnya wana beluwa, wa dibaca pendek. Halaman 23 ini terkait dengan bacaan idhar wajib atau idhar mutlak. Biasanya non sukun ketemu ya atau non sukun ketemu wawu itu bacaan idgham bi gunnah, melebur ke huruf setelahnya dengan didengungkan. Tapi khusus non sukun ketemu ya atau non sukun ketemu wawu dalam satu kata, satu kalimat ini, maka tidak boleh dibaca dengung, justru dibaca idhar atau jelas. Ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Kita cek contohnya di sini. Ad-dunya. Ada lagi berikutnya yaitu qinwanun. Non sukun ketemu wawu tidak boleh dengung. Selanjutnya halaman 24 masih terkait tadi. Ada contoh sinwanin, non sukun ketemu wawu tidak boleh dengung karena dalam satu kata. Sinwanun juga ini. Berikutnya contoh yang lain bunyanun, non sukun ketemu ya tidak boleh dengung. Yang bawah ini terkait shifr lagi. Mi'atun, mi dibaca pendek, ada lingkaran kecil di atasnya. Mi'ataini, mi dibaca pendek. Halaman 25 ini terkait saktah. Saktah itu diam sejenak, tidak bernafas, sekedar satu alif atau dua ketukan atau dua harokat. Saktah ada 4 dalam Al-Quran. Ini contoh di surat Al-Kahfi ayat 1-2. Maka ketika membaca walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima, jadi ketika membaca iwajan ini berhenti sejenak, maka bacanya iwaja, tetap tidak boleh bernafas ya. Iwaja qayyima, baru nafasnya di sini.
atau dilanjutin boleh kok. Iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida, misalnya seperti itu. Contoh yang lain selain dari surat Al-Kahfi ada di surat Yasin ayat 52. Ada kata mimmarqadina hadza. Ya. Di sini berhenti sejenak, tidak bernafas, sekedar 2 harokat atau 2 ketukan. Contoh yang ketiga, saktah itu ada di surat Al-Qiyamah ya, ayat 27. Wa qila man raq, bukan marraq tapi man raq. Berhenti di sini dulu, 2 ketukan, tidak boleh bernafas. Nah, saktah ini sangat penting biar maknanya tidak berubah. Kalau disaktahkan, maknanya akan bagus sesuai dengan yang ada di Al-Quran. Contoh yang terakhir untuk saktah, contoh yang keempat ya, ada di surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rona ala bal rona, tidak boleh bernafas. Selanjutnya kolom yang bawah ini pelajarannya adalah ketika ada ilah sebaiknya dilanjutkan. Syaitonir rajimin illa. Ilah artinya kecuali, meskipun sudah berbeda kalimat, meskipun sudah berbeda ayat, sebaiknya dilanjutkan, kecuali ilah yang sudah kita bahas tadi. Ini review. Selanjutnya halaman 27. Ini terkait dengan sifar ya, lakinna dalam Al-Qur'an. Bisa dicek di surat Al-Kahfi ayat 38. Nah, di sini atasnya ada sifarnya. Ya, lakinnahu wallah. Jadi na dibaca pendek. Untuk yang walakinna ini tetap panjang karena di Al-Qur'an contohnya nggak ada sifarnya. Nah, tetap panjang. Contoh yang panjang misalnya walakinna. Ini na dibaca panjang. Kenapa? Karena tidak ada sifarnya dalam Al-Quran. Contoh yang mudah adalah depannya ada wawunya, walakinna. Kalau lakinna tadi na dibaca pendek karena ada sifar atau lingkaran kecil di atasnya. Selanjutnya kolom di bawahnya pelajarannya adalah illa, dilanjutkan sebaiknya. Walahum yunzuruna illalladzina tabu. Nah, seperti itu. Kita lanjut halaman 28. 28 ini ada kata dzalikum annar. Kalau waqaf boleh, kalau mau wasol cara bacanya mimnya yang sukun tadi dibaca dhammah. Dzalikumun nar. Min dzalikum annar. Kalau wasol min dzalikumun nar. Ini toknya sudah tidak ada lagi di Al-Qur'an, sudah diganti. Halaman 29. Di sini ada tanda mat mubalaghah. Hi yang dibaca panjang. Fihi muhanan illa. Hi-nya dibaca panjang, 2 ketukan, 2 harokat. Hati-hati ya. Ini hanya ada 1 dalam Al-Quran. Fihi muhanan illa. Ada illa dilanjutkan. Hi dibaca panjang. Ini bacaan hati-hati. Selanjutnya ada al-ankabut ittakhadhat. Kalau mau diwasolkan boleh. Jadinya al-ankabut ittakhadhat. Jadi diwasolkan jadi al-ankabut ittakhadhat. Contohnya ada di sini.
Selanjutnya pelajaran halaman 30. Ini tulisannya dokfin, dokfan, dufin, dufan. Maksudnya adalah ketika huruf dotnya kita baca fathah yang pertama ini, maka dokfan dibaca fathah. Tapi kalau dotnya dibaca dhammah, maka yang dot berikutnya dibaca dhammah juga. Karena satu ayat ini contohnya jadi satu, dokfin, dokfan. Kalau do semua. Kalau dhammah, du semua, dufin, dufan. Berubah dotnya menjadi dhammah atau fathah. Selanjutnya bawahnya ini pelajarannya apa, kita cek. Wa ana, na panjang dibaca pendek, harusnya ada shivernya ini ya. Ana, na panjang dibaca pendek. Terus belajar mereview lagi di sini. Banyak banget pelajaran yang sudah kita pelajari, dicek kembali. Halaman 31. Ini pelajaran shiver juga. Nanti dicek betul-betul pembahasan saya tentang shiver. Contohnya lengkap di sana. Ini adzununa, nah dibaca pendek, ada shivernya di atasnya ya. Ar-rasula ada shivernya juga, as-sabila ada shivernya juga, nah dibaca pendek. Ar-rasula lah dibaca pendek, as-sabila lah dibaca pendek. Kalau wasol ya, kalau wasol dibaca pendek. Kalau waqaf bagaimana? Karena ini shivernya mustatil, lonjong lingkarannya, maka kalau wasol pendek, kalau waqaf ya dibaca panjang. Adzununa, ar-rasula, as-sabila, 2 harokat. Kita cek contohnya ya. Yang pertama, billahi dzununa hunalik. Ini kalau wasol pendek karena ada shiver di atasnya. Tapi kalau berhenti, wa tadhunnuna billahi dzununa, panjang 2 harokat. Bawahnya misalnya ada kata ar-rasula wa qalu, ini ya, wa ata'na ar-rasula wa qalu, la ada lingkaran kecil di atasnya, la dibaca pendek kalau wasol. Tapi kalau waqaf, wa ata'na ar-rasula, la dibaca panjang. Sama yang ada di sini. Fa'adalluna sabila rabbana, la pendek kalau wasol. Tapi kalau waqaf, fa'adalluna sabila, 2 harokat saja. Berikutnya ini pelajaran yang awal tadi diulang kembali sebentar. Fathah tanwin dibaca fathah pendek ketika ada alif lam. Mathalan alhamdulillah, cara bacanya mathalanil hamdulillah kalau diwasolkan. Mathalanil hamdulillah, la dibaca fathah pendek ya. Mathalanil, bukan mathalal. Contohnya ada di sini. Mathalanil hamdulillah. Selanjutnya ini pembelajaran lagi. Halaman 33 hurufnya yaitu arinal ladaini. Biasanya tulisannya alladzina, tapi khusus di ayat ini alladaini. Hati-hati ya, bacanya ladaini bukan ladzina. Di mana letaknya? Di surat 41 ayat 29. Arinal ladaini, bukan arinal ladzina. Pelajaran selanjutnya, jamiyun, tulisannya seperti itu karena ini bacaan tashil ya. Cara bacanya berarti meringankan hamzah yang kedua. Jamiyun. Kok ini kok hamzah semua? Kenapa? Karena hamzah itu yang bisa diharokati. Kalau alif, bedanya itu alif yang tidak berharokat. Contoh liyakuna ini alif, minal asfalin ini alif lam karena tidak berharokat.
Kalau ini hamzah semua. A'jamiyun, cara bacanya a'jamiyun. Kok seperti itu? Ya karena orang Arab membacanya kalau a'jamiyun itu kesusahan. Jadi ini tashil, meringankan bunyi hamzah yang kedua. A'jamiyun. Penjelasan saya sebelumnya sudah ada. A'jamiyun, bukan aha, tapi a'jamiyun. Kalau masih bingung, bisa berlatih Indonesia, bukan Indonesia, ya. Indonesia a'jamiyun. Berikutnya pelajaran ghorib selanjutnya halaman 34. Jadi di sini ada tulisan ituni, dibaca ituni, ya. Ketika ada dua hamzah yang jejeran, ya, maka satunya ini melebur ini. I, U atau A yang dibaca panjang. Contoh, ituni, amanu, imanan. Nah, di sini contoh ituni. Kita cek di surat 46 ayat 4. Amlahum syirkum fis samawat ituni. Seperti itu ya, bacanya ituni, bukan ituni, tapi ituni. I panjang 2 harokat, mad badal. Mad badal ya. Untuk kolom selanjutnya pelajarannya adalah ilah. Ketika sudah melewati ayat, meskipun sudah melewati ayat, ilah tetap baiknya dilanjutkan. La farihum fakhurun illa. Halaman 35. Ini pelajaran yang tadi, mad badal tadi, ituni diwasolkan atau diteruskan dari kalimat sebelumnya. Maka dibaca fis samawati tuni. Ya, tuni, hamzahnya disukunkan. Contoh di sini fis samawati tuni, seperti itu. Kolom bawahnya pelajarannya terkait fathah tanwin, dibaca fathah pendek ketika ada nun kecil atau nun iwad, nun yang untuk membantu membaca kalimat setelahnya. Aulah wanim faddu, wa dibaca pendek. Aulah wanim faddu. Pelajaran halaman 36. Ini ada pelajaran nakal atau memindahkan kasroh kepada lam. Bi'sal ismu, tulisannya dibaca bi'sal ismu. Ini kalau contoh yang sesuai di Al-Quran, ini surat Al-Hujurat ayat 11. Ini sebenarnya tulisannya itu bi'sal ismu tidak pakai sukun. Ya, sukun di sini di huruf ini untuk mengecoh. Aslinya tulisannya langsung bi'salismu, bukan bi'sal ismu, tapi bi'salismu. Lis, bukan bi'sal is. Ini pelajaran nakal ya, hati-hati ya. Di video saya sudah pernah saya bahas. Sekarang halaman 37. Pelajaran 37 ini yaitu kata illallai. Bacaan hati-hati ini, bukan illallia, tapi illallai. Surat 58 ayat 2. Hati-hati ya. Ada pelajaran yang lain, kolom bawahnya. Wallahi, la panjang 5 harokat. Bacaan mat wajib muttasil, bukan dibaca wali'a, salah ya. Yang betul wallahi. Ada lagi yang lain di sini, sama ya. Berikutnya, kolom selanjutnya, ini ada masalanil qaumu. Ini pelajaran seperti tadi ya. Sebenarnya ini tulisannya masalan al qaumu. Fathah tanwin dibaca fathah pendek karena ada alif lam, maka ditulis nun kecil atau nun iwad di situ untuk membantu bacanya.
Halaman 38. 38 ini pelajaran shifr juga. Salasila di sini itu ada lingkaran kecilnya. Ya, bisa dicek di video saya sebelumnya. Maka ketika diwasolkan, la di sini pendek. Pokoknya kalau ada lingkaran kecil dibaca pendek. Salasila dibaca salasila. Salasila wa aghlalan wa sa'ira. Selanjutnya qawariro. Qawariro di sini pelajaran shifr juga. Jadi tidak perlu repot-repot membacanya bingung-bingung, ya. Karena kalau sudah belajar shifr akan tahu cara bacanya. Cara membacanya yang pasti ada 3, karena shifrnya berbeda-beda atau lingkaran kecilnya berbeda-beda. Kita ringkas di sini, perhatikan baik-baik ya. Kita ringkas di halaman 39. Ini shifrnya yang pertama itu, qawariro yang pertama itu shifrnya adalah mustatil, bulat lonjong ke atas. Shifr yang kedua, qawariro berikutnya itu shifrnya mustadir, bulat penuh. Mustadir bulat penuh. Ya, sehingga cara membacanya yang pertama, karena ini bulat lonjong ke atas, maka ketika dia diwasolkan pendek, sama seperti yang bulat penuh diwasolkan pendek. Bedanya kalau diwakofkan, maka yang bulat lonjong ke atas itu dibaca panjang. Contoh, cara baca yang pertama, kanat qawariro, panjang ya, berhenti. Dilanjutkan qawariro min fiddah, ro-nya pendek. Itu cara baca yang pertama. Ro panjang, kedua ro pendek. Karena ada shifr mustatil dan shifr mustadir. Di penjelasan video saya sebelumnya ada terkait shifr, lebih jelas nanti. Cara baca yang kedua, diwasolkan semuanya. Kanat qawariro min fiddah, ro pendek semua karena wasol. Cara baca selanjutnya yaitu cara membaca yang ketiga. Yang satu diwasolkan, satu diwakofkan. Cara bacanya kanat qawariro qawarir, ro pendek ini disukunkan karena ini shifrnya mustadir atau bulat penuh, jadinya kalau berhenti tidak panjang, jadi sukun malahan. Qawarir itu cara baca yang ketiga. Selanjutnya halaman 40 pelajaran ghorib ini ada kata khalidaini. Biasanya yang sering kita temui di Al-Qur'an itu khalidina, ya, khalidina. Tapi khusus di sini khalidaini. Hati-hati ya, jangan dibaca khalidina. Ada lagi thamma amin. Biasanya kita temui itu thumma, bukan thamma. Hati-hati. Yang betul thamma, ya. Thamma, bukan thumma. Nah, setelah itu ada banyak sekali yang perlu kita murojaah. Cek kembali pelajaran yang sudah kita bahas tadi di sini bawahnya. Lanjut halaman 41. Di sini ada pelajaran penting yaitu kata nafqahu. Ini hu-nya bukan hu domir, bukan hu panjang ya. Jadi bacanya tetap pendek. Hati-hati ini. Ma nafqahu katsiran mimma, hu dibaca pendek. Selanjutnya ada pelajaran fawakihu. Hu dibaca pendek, bukan hu domir. Ya, hu bukan panjang tapi pendek. Ada lagi yardohu, hu dibaca pendek, bukan panjang. Ya, yardohu lakum itu yang betul. Selanjutnya, ini hati-hati cara bacanya ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Sekarang halaman 42. 42 ini pelajarannya yaitu ada kata alaihullah. Hu dibaca
pendek ya, bukan alaihi tapi alaihullah. Hati-hati ya, bukan alaihillah. Terus ahada, a dibaca panjang ini ya, ahada. Selanjutnya ada kata lakinna, nah dibaca pendek seperti pelajaran yang tadi di surat Al-Kahfi. Terus berikutnya ada kata id dakhalta, bukan id dakhalat ya, yang betul id dakhalta. Pelajaran yang lain apa? Di sini ada afain, ini mereview ulang tadi ya, fab dibaca pendek karena di Al-Quran kita temui ada lingkaran kecil atau sifar. Berikutnya mengulang juga ismam, la ta'manna di surat Yusuf ayat 11. Bacaan ismam, mencucu di tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah. Halaman 43. Do'fin, do'fin, do'fan. Kalau do ini dibaca fathah, do ini juga fathah, ini juga fathah. Namun kalau ini dibaca dhammah, ini du'fin, du'fin, du'fan ya, menyesuaikan semuanya. Kolom bawahnya ada pelajaran fis samawati tuni, ini kalau wasol. Tapi kalau waqaf fis samawat ituni dibaca i panjang, mat badal. Pelajaran berikutnya, mereview berikutnya, yaitu ada kata antohiro, ro dibaca panjang. Hati-hati ya, ro dibaca panjang. Halaman 44, ini adalah review pelajaran yang sudah kita bahas tadi. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.